Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para profesional muda, mahasiswa, dan seluruh individu yang hadir di sini, generasi yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di masa yang penuh perubahan. Dunia kerja kini bergerak dengan sangat cepat, ditopang oleh teknologi digital yang mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Profesi-profesi baru bermunculan, sementara sebagian profesi lama mulai digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bertahan dan sukses membangun karir di tengah perubahan besar ini? Hari ini, izinkan saya berbagi pandangan tren strategi sukses yang bisa membantu kita semua membangun karir yang kuat dan relevan di era digital ini. Hadirin yang saya banggakan, transformasi digital telah melahirkan berbagai tren baru dalam dunia kerja. Menurut laporan LinkedIn dan World Economic Forum, beberapa bidang yang tengah naik antara lain data science dan artificial intelligence, digital marketing, dan e-commerce. Perusahaan kini lebih mencari talenta yang adaptif, kreatif, dan melek teknologi. Artinya, kemampuan beradaptasi dan terus belajar menjadi lebih penting daripada sekedar ijazah atau gelar. Saudara-saudara, dalam menghadapi era digital, kita perlu membekali diri dengan dua jenis kemampuan atau keterampilan yang boleh kita sebut dengan teknis atau non-teknis. Keterampilan teknis yang kini sangat dibutuhkan meliputi kemampuan coding, analisis data, digital marketing, dan pemahaman tentang teknologi AI. Sementara keterampilan non-teknis yang tak kalah penting adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi lintas tim, dan emotional intelligence. Bayangkan, seorang analisis data yang hebat tapi tak mampu berkomunikasi dengan baik, ia akan kesulitan menjelaskan temuannya kepada tim. Maka kombinasi antara hard skill dan soft skill inilah yang menjadi kunci sukses karir di masa depan. Izinkan saya berbagi satu contoh inspiratif, di mana seorang pemuda asal Bandung bernama Ivan dulunya hanya seorang desainer lepas yang belajar secara otodidak di YouTube. Dengan tekun ia mempelajari AI, desain, UX, memanfaatkan platform online seperti Coursera dan Behance untuk membangun portofolionya. Kini Ivan kerja di sebuah startup teknologi di Singapura dan menjadi mentor desain untuk ratusan mahasiswa Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? Bahwa kesempatan di era digital dibuka luas bagi siapa saja yang ingin atau mau belajar dan beradaptasi. Internet memberikan akses pada ilmu jaringan dan peluang-peluang tanpa batas. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Hadirin sekalian, kita juga perlu memahami bagaimana teknologi mengubah industri. Misalnya di bidang keuangan, kini muncul fintech yang menggantikan layanan bank konvensional. Di dunia pendidikan, hadir edutech yang memungkinkan belajar tanpa batas ruang dan waktu. Di sektor kreatif, ada content creator ekonomi yang membuka peluang bagi siapa saja yang berkarir melalui media sosial. Namun, perubahan ini menuntut kesiapan mental dan fleksibilitas. Mereka yang cepat beradaptasi
terbuka dan pada teknologi dan terus mengupdate keterampilannya akan menjadi pemenang di era digital ini. Saudara-saudara yang saya hormati, era digital bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi siapapun yang menyambutnya. Ingatlah 3 hal penting: terus belajar dan tingkatkan keterampilan digital, bangun personal branding, jejaring profesional, jadikan individu yang adaptif, kreatif, dan berani keluar dari zona nyaman. Dengan semangat belajar sepanjang hayat, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan sukses di tengah arus perubahan yang semakin cepat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari generasi yang tangguh, inovatif, dan bersaing di era digital. Saya akhiri pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.